Bapak dan Ibu, pernahkah merasa mata semakin cepat lelah ketika membaca, atau pandangan mulai buram saat melihat tulisan kecil? Seiring bertambahnya usia, kemampuan mata memang cenderung menurun. Banyak orang langsung berpikir harus pakai kacamata baru atau bahkan operasi, padahal ada cara sederhana yang bisa membantu menjaga penglihatan tetap jernih. Rahasianya bukan obat mahal, melainkan sayuran murah yang setiap hari bisa kita beli di pasar. Dalam video ini, kita akan membahas 5 sayuran lokal yang terbukti membantu mata lansia tetap sehat. Mulai dari daun hijau yang sering diremehkan, sampai camilan sederhana yang ternyata menyimpan nutrisi penting. Semua bisa Bapak dan Ibu dapatkan dengan harga terjangkau, tanpa harus repot mencari suplemen yang mahal. Mengapa penting? Karena penelitian menunjukkan bahwa nutrisi seperti vitamin A, lutein, zeaxanthin, dan antioksidan sangat berperan dalam melindungi retina, memperlambat katarak, hingga menjaga makula dari kerusakan. Artinya, dengan makanan sehari-hari saja, kita bisa membantu mata tetap awas hingga usia senja. Sayuran pertama yang sering kita abaikan padahal luar biasa untuk kesehatan mata adalah daun katuk. Banyak orang mengenalnya hanya sebagai pelancar ASI, tetapi bagi lansia, daun katuk adalah tameng alami bagi penglihatan. Di dalamnya terdapat lutein dan zeaxanthin, 2 pigmen penting yang bekerja seperti kacamata pelindung dari dalam. Mereka menumpuk di bagian makula mata, yaitu pusat penglihatan yang bertugas menangkap detail halus, seperti saat membaca atau mengenali wajah. Fungsinya sangat vital. Lutein dan zeaxanthin mampu menyaring cahaya biru yang berbahaya, mengurangi stres oksidatif, serta memperlambat kerusakan makula akibat usia. Bapak dan Ibu mungkin sering dengar tentang penyakit degenerasi makula yang bisa berujung pada kebutaan. Nah, konsumsi daun katuk secara rutin bisa membantu menurunkan risikonya. Cara mengolahnya pun sederhana. Bisa dijadikan sayur bening dengan sedikit jagung manis, ditumis sebentar dengan bawang putih, atau bahkan dicampur ke dalam sup. Kuncinya jangan dimasak terlalu lama, agar nutrisinya tetap terjaga. Dengan kebiasaan kecil ini, Bapak dan Ibu sudah memberi perlindungan jangka panjang untuk mata. Sayuran berikutnya yang juga sering ada di meja makan kita adalah daun singkong. Mungkin selama ini Bapak dan Ibu menikmatinya sebagai pelengkap sambal atau gulai, tapi jarang tahu bahwa daun singkong merupakan sumber vitamin A alami yang sangat baik untuk kesehatan mata. Vitamin A berperan penting menjaga fungsi retina, khususnya saat kondisi cahaya minim. Itulah sebabnya kekurangan vitamin A bisa menyebabkan rabun senja, di mana mata sulit melihat jelas di malam hari. Selain vitamin A, daun singkong juga mengandung lutein dan zeaxanthin yang bekerja sama melindungi makula dari kerusakan. Ditambah dengan kandungan vitamin C dan antioksidan lain, daun singkong juga menjaga elastisitas pembuluh darah mata agar aliran oksigen dan nutrisi tetap lancar. Ini berarti saraf penglihatan kita bisa terus bekerja optimal, meski usia bertambah. Cara mengolahnya sederhana. Rebus hingga empuk, lalu bisa dijadikan urap, gulai, atau sekadar tumis sederhana. Jangan khawatir, meski olahannya sederhana, manfaatnya luar biasa. Dengan rutin menambahkan daun singkong ke menu mingguan, Bapak dan Ibu sudah melakukan langkah mudah untuk melindungi penglihatan. Sayuran murah berikutnya adalah kangkung. Hampir semua orang pasti pernah makan kangkung, apalagi sebagai tumisan sederhana di rumah. Namun, jarang yang menyadari bahwa kangkung menyimpan beta-karoten dalam jumlah tinggi. Beta-karoten ini akan diubah tubuh menjadi vitamin A yang sangat penting untuk membantu retina beradaptasi dengan perubahan cahaya, misalnya dari terang ke gelap. Jadi, kangkung sangat bermanfaat untuk mencegah rabun senja pada lansia. Tidak hanya itu, kangkung juga kaya akan magnesium dan vitamin C, yang keduanya mendukung kelancaran sirkulasi darah. Aliran darah yang baik akan memastikan setiap bagian mata mendapat pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup, sehingga sel-sel mata tetap sehat. Jika sirkulasi terganggu, risiko kerusakan saraf optik dan gangguan penglihatan akan meningkat. Cara memasak kangkung juga penting. Sebaiknya jangan dimasak terlalu lama, cukup ditumis sebentar dengan api besar atau direbus sebentar saja. Dengan begitu, kandungan vitamin dan antioksidannya tetap terjaga. Jadi, jangan anggap remeh sayuran satu ini. Di balik kesederhanaannya, kangkung bisa menjadi penjaga setia kesehatan mata di usia senja. Sayuran berikutnya adalah daun kelor, yang sering disebut sebagai miracle tree atau pohon ajaib. Julukan ini bukan tanpa alasan, karena kandungan nutrisinya memang luar biasa lengkap. Untuk kesehatan mata lansia, daun kelor punya peran istimewa. Daun ini mengandung vitamin A, zinc,
dan omega-3 nabati, 3 nutrisi penting yang bekerja sama menjaga saraf penglihatan tetap sehat. Vitamin A mendukung fungsi retina, zinc membantu mata mengenali cahaya, sedangkan omega-3 menjaga fleksibilitas sel-sel retina agar tetap berfungsi optimal. Keunggulan lain daun kelor adalah nutrisinya sangat mudah diserap tubuh, bahkan oleh lansia yang kemampuan metabolismenya sudah menurun. Itu sebabnya daun kelor bisa menjadi solusi praktis untuk mencegah kekurangan nutrisi mata di usia lanjut. Cara mengonsumsinya pun beragam, bisa dimasak sebagai sayur bening, ditambahkan ke dalam sup, atau diolah menjadi teh herbal dari daun kering. Dengan rutin mengonsumsi daun kelor, kita memberi perlindungan ekstra pada mata agar tetap tajam dan sehat hingga usia senja. Sayuran murah berikutnya adalah jagung manis. Siapa sangka camilan sederhana ini menyimpan rahasia besar untuk menjaga ketajaman penglihatan lansia. Jagung manis kaya akan lutein dan zeaxanthin, 2 pigmen alami yang menumpuk di makula mata. Fungsinya sangat penting, melindungi retina dari kerusakan akibat paparan sinar biru dan radikal bebas. Bagi lansia, ini ibarat perisai alami yang membantu mencegah degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Selain itu, jagung manis juga kaya vitamin C, vitamin B kompleks, serta serat yang mendukung kelancaran sirkulasi darah ke mata. Sirkulasi yang baik memastikan pasokan nutrisi dan oksigen tetap lancar sehingga sel-sel mata tetap sehat. Cara mengonsumsinya pun mudah. Cukup direbus, dikukus, atau dijadikan campuran sup dan sayur. Rasanya manis alami, membuatnya disukai semua kalangan. Menjadikan jagung manis bagian dari menu mingguan adalah langkah sederhana namun ampuh untuk melindungi penglihatan tetap tajam, jernih, dan penuh warna. Bapak dan Ibu, mari kita ringkas kembali 5 sayuran murah yang ternyata menyimpan manfaat besar untuk kesehatan mata lansia. Pertama, daun katuk dengan lutein dan zeaxanthin yang melindungi makula dari cahaya biru berbahaya. Kedua, daun singkong yang kaya vitamin A, membantu mata tetap berfungsi optimal meski di kondisi minim cahaya. Ketiga, kangkung dengan beta-karotin dan mineral yang menjaga retina serta melancarkan sirkulasi darah ke mata. Keempat, daun kelor si, pohon ajaib, dengan vitamin A, zinc, dan omega-3 nabati yang menjaga saraf penglihatan tetap sehat. Dan kelima, jagung manis yang memberikan lutein, zeaxanthin, dan vitamin penting lain agar penglihatan tetap jernih hingga usia senja. Kelima sayuran ini sangat mudah ditemukan di pasar, murah, dan bisa diolah menjadi berbagai menu harian. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk menunda menjaga mata sejak sekarang. Ingat, penglihatan yang tajam adalah modal utama untuk tetap mandiri, aktif, dan bahagia di usia lanjut. Sahabat sehat, salah satu masalah mata yang paling sering dialami lansia adalah katarak dan degenerasi makula. Kedua kondisi ini sering membuat penglihatan menjadi kabur, sulit membaca, atau bahkan kehilangan kemampuan melihat detail. Kabar baiknya, nutrisi dari 5 sayuran murah tadi bisa menjadi pelindung alami bagi mata kita. Lutein dan zeaxanthin dari daun katuk, daun singkong, dan jagung manis bekerja layaknya kacamata alami yang menyaring cahaya biru berbahaya sebelum merusak retina. Vitamin A dari daun singkong dan kangkung memastikan mata tetap berfungsi dengan baik dalam cahaya redup, sehingga risiko rabun senja bisa dicegah. Sementara itu, antioksidan tinggi dari daun kelor membantu melawan radikal bebas yang mempercepat proses penuaan pada lensa mata. Dengan rutin mengonsumsi sayuran ini, Bapak dan Ibu tidak hanya mencegah gangguan penglihatan, tetapi juga memperlambat perkembangan penyakit mata yang sering menjadi penyebab kebutaan pada lansia. Sahabat sehat, mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, bagaimana cara agar 5 sayuran tadi bisa rutin dikonsumsi tanpa merasa bosan? Kuncinya adalah variasi dalam pengolahan. Misalnya, daun katuk bisa dijadikan sayur bening sederhana dengan jagung manis sebagai pelengkap. Rasa manis alami dari jagung akan membuat sayur lebih segar dan menambah manfaat ganda untuk mata. Daun singkong bisa diolah menjadi gulai santan ringan atau urap, sementara kangkung sangat nikmat jika ditumis dengan bawang putih dan cabai. Untuk daun kelor, Bapak dan Ibu bisa membuatnya menjadi teh herbal dari daun kering atau ditambahkan ke dalam sup bening. Dan jangan lupa, jagung manis bisa dikonsumsi dengan cara direbus, dikukus, atau bahkan dijadikan campuran salad sederhana. Dengan variasi seperti ini, kita tidak hanya menjaga nutrisi tetap utuh, tetapi juga menjadikan sayuran murah tadi sebagai sajian lezat yang selalu ditunggu keluarga. Bapak dan Ibu, ada satu hal penting yang sering dilupakan. Meskipun kita sudah mengonsumsi sayuran sehat, tubuh tidak akan maksimal menyerap nutrisinya jika pencernaan kita bermasalah.
Untuk itu, ada beberapa cara sederhana agar kandungan vitamin dan antioksidan dari sayuran tadi bisa lebih efektif terserap. Pertama, kombinasikan sayuran dengan sedikit lemak sehat, seperti minyak zaitun, santan, atau kacang tanah. Lemak sehat ini membantu melarutkan vitamin A, lutein, dan beta-karoten agar lebih mudah digunakan oleh tubuh. Kedua, perhatikan cara memasak. Jangan memasak sayuran terlalu lama, karena panas berlebih bisa merusak vitamin penting. Cukup direbus sebentar, dikukus, atau ditumis cepat dengan api besar. Ketiga, perbanyak konsumsi air putih agar aliran darah tetap lancar, sehingga nutrisi dari makanan bisa tersalurkan sampai ke retina dan saraf mata. Dengan langkah kecil ini, sayuran murah tadi akan memberikan manfaat maksimal untuk menjaga penglihatan lansia tetap tajam dan jernih. Selain makanan, gaya hidup juga punya pengaruh besar terhadap kesehatan mata lansia. Banyak orang hanya fokus pada obat atau kacamata, padahal hal-hal sederhana sehari-hari bisa membuat perbedaan besar. Salah satu contohnya adalah kebiasaan terlalu lama menatap layar televisi atau gadget. Cahaya biru dari layar dapat mempercepat kelelahan mata dan memperburuk kerusakan retina. Oleh karena itu, penting sekali untuk memberi jeda istirahat setiap 20 menit dengan mengalihkan pandangan ke objek jauh. Selain itu, kualitas tidur juga berperan besar. Saat kita tidur, sel-sel tubuh termasuk mata melakukan proses regenerasi. Lansia yang tidur cukup biasanya memiliki mata yang lebih segar dan sehat dibandingkan mereka yang sering begadang. Jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan mata, misalnya dengan mencuci tangan sebelum menyentuh area mata dan menggunakan kacamata pelindung saat keluar rumah di bawah sinar matahari terik. Langkah kecil ini, jika dibiasakan, akan menjadi pelindung tambahan bagi penglihatan lansia agar tetap tajam sampai usia senja. Bapak dan Ibu, mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya olahraga dengan kesehatan mata? Ternyata kaitannya sangat erat. Olahraga ringan seperti jalan pagi, senam pernapasan, atau bersepeda santai terbukti membantu melancarkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk ke mata. Aliran darah yang lancar memastikan nutrisi dan oksigen sampai ke retina dan saraf optik dengan optimal. Ini penting sekali, karena banyak masalah mata pada lansia sebenarnya dipicu oleh aliran darah yang tidak lancar. Penelitian medis bahkan menunjukkan bahwa olahraga rutin dapat menurunkan risiko penyakit glaukoma, yaitu peningkatan tekanan bola mata yang bisa berujung pada kebutaan. Dengan olahraga ringan yang teratur, tekanan bola mata bisa lebih stabil. Tak perlu aktivitas berat, cukup 20-30 menit sehari sudah memberi manfaat besar. Jadi, selain makan sayur sehat, jangan lupakan gerakan fisik. Keseimbangan nutrisi dari makanan dan aktivitas fisik sederhana adalah kunci agar penglihatan tetap tajam meski usia terus bertambah. Selain sayuran, minuman sehat juga bisa menjadi penunjang utama kesehatan mata. Salah satu yang paling sederhana adalah air putih. Banyak lansia tidak menyadari bahwa dehidrasi ringan dapat memengaruhi fungsi mata. Mata yang kering, cepat lelah, bahkan pandangan yang buram seringkali berawal dari kurang minum. Dengan memenuhi kebutuhan cairan harian, mata tetap terjaga kelembapannya dan sirkulasi cairan dalam bola mata pun berjalan baik. Selain air putih, teh hijau juga dikenal kaya akan antioksidan jenis katekin. Zat ini terbukti mampu melawan radikal bebas yang bisa merusak sel-sel mata. Minum teh hijau tanpa gula secara rutin dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap retina dan lensa mata. Tak kalah penting, jus wortel atau jus tomat buatan sendiri bisa menjadi pilihan harian. Kandungan beta-karotin, vitamin A, dan likopen di dalamnya membantu memperkuat fungsi retina sekaligus melindungi mata dari kerusakan akibat sinar UV. Dengan cara sederhana ini, lansia bisa mendapat perlindungan ganda untuk mata mereka. Bapak dan Ibu, salah satu faktor yang sering dilupakan dalam menjaga penglihatan adalah kualitas tidur. Banyak lansia yang menganggap tidur sebentar sudah cukup, padahal mata membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk melakukan regenerasi sel. Saat tidur, tubuh memperbaiki jaringan, termasuk sel-sel di mata yang seharian penuh bekerja menerima cahaya dan fokus pada berbagai objek. Kurang tidur dapat membuat mata kering, berair, mudah lelah, bahkan memperburuk lingkaran hitam di sekitar mata. Selain itu, tidur dengan posisi yang tepat juga penting. Misalnya, menghindari tidur dengan wajah menempel langsung ke bantal dalam waktu lama, karena bisa menekan aliran darah ke mata. Menjaga jadwal tidur yang teratur, setidaknya 7-8 jam sehari, akan memberikan kesempatan bagi mata untuk pulih dengan optimal. Jadi, jangan hanya fokus pada makanan dan minuman sehat,
tetapi juga perhatikan istirahat malam yang berkualitas. Mata yang cukup istirahat akan terlihat lebih segar dan penglihatan tetap tajam di usia senja. Selain nutrisi dan tidur yang cukup, bapak dan ibu juga perlu melatih mata dengan kebiasaan sederhana agar tetap fokus. Seringkali kita hanya menggunakan mata untuk menatap satu arah saja, misalnya membaca koran atau menonton televisi terlalu lama. Padahal, otot-otot mata juga perlu dilatih supaya tetap fleksibel. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah senam mata. Caranya mudah, duduk dengan nyaman, lalu arahkan pandangan ke kanan dan kiri secara bergantian, kemudian ke atas dan bawah, masing-masing selama beberapa detik. Setelah itu, fokuskan pandangan pada objek dekat, misalnya jari di depan wajah, lalu pindahkan fokus ke objek yang jauh. Ulangi beberapa kali. Latihan ini membantu otot mata bekerja lebih seimbang dan menjaga kemampuan fokus. Latihan sederhana ini bisa dilakukan kapan saja, bahkan hanya butuh 5 menit setiap hari. Dengan konsistensi, mata akan terasa lebih ringan, tidak cepat lelah, dan penglihatan tetap tajam meskipun usia bertambah. Bapak dan ibu, salah satu kebiasaan yang sering tidak disadari merusak kesehatan mata adalah terlalu lama menatap layar gadget, baik itu televisi, ponsel, maupun komputer. Mata kita sebenarnya tidak dirancang untuk terus-menerus menerima cahaya biru dari layar dalam jangka waktu lama. Dampaknya bisa berupa mata cepat lelah, kering, bahkan muncul gangguan seperti sulit fokus atau pandangan kabur. Pada lansia, kondisi ini bisa lebih berisiko karena kemampuan alami mata untuk menyaring cahaya biru sudah menurun. Cahaya biru yang berlebihan dapat mempercepat kerusakan sel retina dan meningkatkan risiko degenerasi makula. Inilah sebabnya banyak orang tua mengeluh matanya sering berair, terasa panas, atau makin sulit melihat dengan jelas setelah menatap layar terlalu lama. Solusinya sederhana. Gunakan aturan 20-20-20. Artinya, setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki, sekitar 6 meter, selama 20 detik. Cara mudah ini memberi kesempatan mata untuk beristirahat dan mencegah kerusakan jangka panjang. Bapak dan ibu yang saya hormati, mata yang sehat tidak hanya bergantung pada nutrisi dari sayuran, tetapi juga pada kelembapan yang cukup. Banyak lansia yang mengeluh matanya terasa kering, perih, atau seperti ada pasir di dalamnya. Kondisi ini seringkali disebabkan karena tubuh kurang mendapatkan cairan. Padahal, air adalah komponen penting yang membantu menjaga produksi air mata agar permukaan mata tetap lembab dan nyaman. Selain air putih, asupan dari makanan berair seperti timun, semangka, atau tomat juga sangat membantu menjaga hidrasi. Cairan alami dari buah dan sayuran ini bukan hanya menyegarkan tubuh, tetapi juga menyuplai vitamin serta mineral penting yang mendukung fungsi mata. Dengan menjaga kelembapan, mata akan lebih tahan terhadap iritasi, tidak mudah lelah, dan kualitas penglihatan pun lebih stabil. Maka dari itu, biasakan untuk minum air secara teratur, meski tidak merasa haus. Ingat, rasa haus seringkali sudah menjadi tanda awal dehidrasi. Jadi, jangan tunggu sampai kering, barulah minum. Bapak dan ibu sekalian, selain dari makanan, ada satu kebiasaan sederhana yang sering dilupakan padahal sangat besar manfaatnya bagi kesehatan mata, yaitu olahraga ringan. Banyak orang mengira olahraga hanya penting untuk jantung atau otot, padahal mata juga sangat terbantu dengan peredaran darah yang lancar. Gerakan sederhana seperti jalan pagi, senam ringan, atau bahkan peregangan leher bisa meningkatkan sirkulasi darah ke kepala dan mata. Dengan sirkulasi yang baik, nutrisi dari makanan dapat lebih mudah mencapai retina dan saraf optik, sehingga mata tetap segar dan tidak cepat lelah. Ada juga latihan khusus untuk mata, misalnya dengan mengedipkan mata lebih sering, menggerakkan bola mata ke kanan-kiri, atau memfokuskan pandangan ke objek jauh lalu dekat secara bergantian. Latihan ini bisa menjaga kelenturan otot mata dan mencegah kekakuan akibat terlalu lama menatap layar atau membaca. Jadi, jangan remehkan olahraga ringan. Sesederhana jalan kaki 20 menit setiap hari, itu sudah cukup untuk membuat mata kita lebih sehat dan penglihatan lebih tajam. Bapak dan ibu yang saya hormati, ada satu faktor penting yang sering diabaikan dalam menjaga kesehatan mata, yaitu pola tidur yang cukup. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur bisa membuat mata mudah kering, terasa perih, bahkan memicu penglihatan menjadi kabur. Mengapa begitu? Karena saat tidur, tubuh melakukan proses pemulihan, termasuk mata kita. Di malam hari, mata mendapat kesempatan untuk beristirahat dari paparan cahaya dan bekerja lebih ringan. Cairan mata diproduksi lebih seimbang, sirkulasi darah ke saraf penglihatan juga meningkat.
Jika waktu tidur kita terlalu singkat, proses perbaikan alami ini terganggu, sehingga mata cepat menua dan berisiko mengalami masalah serius seperti glaukoma atau degenerasi makula. Untuk itu, usahakan tidur 6-8 jam setiap malam dengan kualitas yang baik. Matikan lampu kamar, jauhkan gadget, dan buat suasana tidur lebih tenang. Dengan tidur yang cukup, bukan hanya badan terasa segar, tetapi penglihatan pun tetap tajam hingga usia lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari awal hingga akhir kita sudah membahas berbagai rahasia sederhana yang bisa menjaga penglihatan tetap tajam meskipun usia terus bertambah. Mulai dari sayuran murah yang sering kita abaikan, kebiasaan sehat sehari-hari, hingga pentingnya tidur yang cukup. Semua ini adalah langkah kecil namun berdampak besar untuk kesehatan mata. Ingatlah, menjaga mata bukan soal obat mahal atau tindakan medis saja, melainkan kebiasaan sehari-hari yang kita rawat dengan penuh kesadaran. Dengan pola makan bergizi, istirahat cukup, dan gaya hidup sehat, Bapak dan Ibu bisa tetap menikmati indahnya dunia dengan mata yang jernih. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk terus mendukung channel Kesehatan Lansia TV agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Silakan tinggalkan komentar, bagikan pengalaman Bapak dan Ibu, dan jangan lupa untuk menyukai serta subscribe channel ini. Mari kita sama-sama membangun komunitas sehat dan bahagia di usia senja.